Berikut ini yang merupakan pernyataan yang tepat tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah. Nah, dokumen perencanaan pembangunan daerah ini kan ada banyak ya jenisnya. Teman-teman bisa lihat penjabarannya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Nah, di sini tuh di pasal pertama dijabarin singkatan-singkatan dan definisi-definisinya. Jadi singkatnya gini ya. Ini nasional, ini daerah. Yang pertama itu ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kalau yang di daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Terus ini yang periodenya itu 20 tahun. Terus ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kalau di daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini jangka waktunya 5 tahun. Nah, di bawah itu ada yang jangka waktunya itu periodenya 1 tahun. Namanya rencana kerja pemerintah. Kalau di daerah namanya rencana kerja pemerintah daerah. Terus di bawahnya RPJM, itu ada yang namanya Renstra KL atau rencana strategis Kementerian Lembaga. Terus di Renstra KL ini itu periodenya 5 tahun. Sedangkan di bagian daerahnya itu ada yang namanya Renstra SKPD. SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, ada lagi yang periodenya 1 tahun itu namanya Renja KL atau Rencana Kerja. Kalau yang di daerah itu namanya Renja SKPD. Nah, kalau dilihat dari sini, itu kita coba ke pilihan jawabannya. Yang A, RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Karena ini menengah itu cuman 5 tahun aja. Jadi ini salah. Yang B, RPJMD merupakan penjabaran dari rencana tahunan turunan dari RKPD. Enggak, justru RKPD itu adalah turunan dari RPJMD. Gini ya. Jadi ini salah. Yang C, RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Nah, ini benar. Yang selanjutnya, renja kementerian lembaga disusun setiap 5 tahun. Enggak, karena renja itu setiap 1 tahun. Terus yang terakhir, renja perangkat daerah disusun setiap 5 tahun. Enggak. Yang namanya renja itu cuman 1 tahun disusunnya. Jadi untuk yang nomor 1 itu jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya itu di bawah ini yang bukan merupakan tahapan perencanaan pembangunan nasional. Ini jawabannya bisa kita cari di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang bukan tahapan ya, tahapannya itu ada 4. Yang pertama, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, sama evaluasi pelaksanaan rencana. Jadi, yang tidak ada di situ adalah implementasi rencana. Selanjutnya, pihak yang bertugas menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini juga ada di UU Nomor 25 Tahun 2004, di mana rencana jangka panjang itu disiapkan oleh Kepala Bapeda. Gitu. Jadi, jawabannya yang tepat adalah E. Selanjutnya, musrembang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat di bulan. Ini jawabannya bisa kita cari di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di pasal 23. Ini ada yang terkait dengan RKP dan RKPD. Kalau RKP itu di bulan April, sedangkan kalau RKPD itu di bulan Maret. Nah, dari sini kita bisa tahu karena ini RKP, jadi jawabannya adalah bulan April. Selanjutnya, pendekatan perencanaan di mana rencana dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Ada pendekatan dengan cara, ini juga bisa kita cari di UU Nomor 25 Tahun 2004, pendekatan. Nah, di sini ada pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Penjelasannya juga ada di sini. Jadi kalau pendekatan politik itu terkait dengan memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah suatu proses penyusunan rencana. Jadi karena rakyat di suatu daerah tersebut memilih kepala daerahnya, maka rakyat di daerah tersebut juga otomatis setuju dengan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah. Untuk yang pendekatan teknokratik itu dilaksanakan menggunakan metode atau kerangka berpikir ilmiah. Nah, selanjutnya ada yang namanya pendekatan partisipatif. Partisipatif itu dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, stakeholder. Misalnya pihak swasta atau masyarakat atau pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalam suatu pembangunan. Selanjutnya ada yang namanya atas bawah dan bawah atas atau top bottom dan bottom up. Jawaban dari yang nomor
ini itu adalah karena ini berpikir ilmiah, maka pendekatan yang dilakukan adalah secara teknokratik. Selanjutnya buat teman-teman yang pengen dapetin undang-undang, yang kalau ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang udah aku notasi dari atas sampai bawah full, itu teman-teman bisa coba buka di link.id/fokus perencana. Di sini nanti ada ini materi teknis perencanaan pembangunan tingkat dasar. Itu di dalamnya udah ada beberapa undang-undang yang biasa keluar di SKB perencanaan hari pertama. Terus ini ada yang udah aku notasi, ada juga yang masih dokumen asli. Selain itu ada juga materi tentang ekonomi tingkat dasar. Seperti itu teman-teman. Nanti aku akan coba untuk upload beberapa video lagi, jadi tetap stay tune di channel ini.